kami dari kelompok 2 dari 12 MIPA 2. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Rahma Zafira. Nama aku Kayla Meliana Irawan. Nama aku Hana Kanita. Pada video kali ini, kelompok kami ini menjelaskan percobaan dari enzim pada nasi dan jeruk nipis. Yang kedua, percobaan pada fotosintesis pada tanaman air. Dan yang ketiga, percobaan anaerob pada radika. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan landasan teori cara kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Enzim sangat spesifik terhadap substratnya dan bekerja pada kondisi suhu dan pH tertentu. Yang pertama, cara kerja enzim pada pati atau amilase. Nasi mengandung pati yang merupakan polisakarida kompleks. Enzim amilase adalah salah satu enzim yang dapat memecah pati menjadi gula sederhana, maltosa, dan glukosa. Proses ini penting dalam pencernaan makanan pada manusia dan hewan. Yang kedua, ada pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana aktivitasnya paling tinggi. pH yang terlalu asam atau terlalu basa dapat menyebabkan denaturasi asam yang mengurangi atau menghilangkan aktivasi kataliknya. Nasi terutama terdiri dari karbohidrat dalam bentuk pati serta sejumlah kecil protein, lemak, dan serat. Ketika dicerna, pati dalam nasi dihidrolisis menjadi gula sederhana oleh enzim pencerna. Pada percobaan ini, pati dalam nasi akan menjadi substrat untuk enzim yang ditambahkan. Yang biasanya adalah amilase. Jeruk nipis kaya akan vitamin C atau asam askorbat dan mengandung asam sitrat yang memberikan pH rendah atau sifat asam. Asam sitrat dan jeruk nipis dapat menurunkan pH lingkungan di mana enzim bekerja. Penurunan pH ini dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Jika pH terlalu rendah, bisa menyebabkan penurunan aktivitas enzim atau bahkan denaturasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah cara kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Yaitu, apakah ada perbedaan dari nasi yang tidak diberi campuran atau nasi yang diberi jeruk nipis? Hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan yang signifikan, H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang.
Latar belakang cara kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Penelitian tentang kerja enzim dalam makanan merupakan bidang penting dalam biokimia dan ilmu pangan. Nasi sebagai sumber utama karbohidrat di banyak negara mengandung pati yang memerlukan pemecahan menjadi gula sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Enzim seperti amilase memainkan peran penting dalam proses ini. Jeruk nipis di sisi lain mengandung asam sitrat yang dapat mempengaruhi pH lingkungan dan dengan demikian dapat mempengaruhi aktivitas enzimatik. Yang pertama, nasi sebagai sumber pati. Nasi adalah makanan pokok yang kaya akan pati yang merupakan polisakarida kompleks. Pati perlu dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase sebelum dapat digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh. Yang kedua, jeruk nipis sebagai agen pengubah pH. Jeruk nipis mengandung asam sitrat yang dapat menurunkan pH lingkungan sekitarnya. Perubahan pH ini berpotensi mempengaruhi kerja enzim seperti amilase yang memiliki pH optimal untuk aktivitasnya. Saya akan menjelaskan tentang tanaman air. Jadi fotosintesis adalah proses biokimia di mana tanaman alga dan bakteri mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam bentuk glukosa. Proses ini terjadi di dalam kloroplast organel khusus yang mengandung pigmen hijau klorofil fotosintetis. Di sini karbon dioksida CO2 dan air H2O digunakan untuk menghasilkan glukosa. Pertama, fotosintesis pada tanaman air seperti ganggang, lamun, dan beberapa spesies tanaman yang hidup di perairan juga melakukan fotosintesis, namun mereka mengalami lingkungan yang berbeda-beda. Dibandingkan dengan tanaman darat, tanaman air ini kekurangan karbon dioksida CO2 lebih jarang dan kekurangan terkonsentrasi dalam air dibandingkan di udara. CO2 dari lingkungan perairan penerimaan cahayanya menyebar dan meredup seiring dengan kedalaman. Oleh karena itu, tanaman air seringkali memiliki adaptasi untuk menangkap cahaya secara efektif, seperti memiliki kloroplast yang tersebar di seluruh bagian tanaman atau memiliki sifat klorofil yang lebih efisien. Adaptasi struktur dan fungsi kloroplast dan pigmen pada tanaman air seringkali berada di bagian lainnya dengan dekat permukaan air untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Terus yang ketiga, proses fotosintesis pada tanaman air ditangkap oleh kloroplast karena cahayanya mencapai ke dalam air lebih sedikit. Tanaman air sering beradaptasi dengan struktur yang memaksimalkan penangkapan cahaya seperti memiliki daun tipis dan bentuknya lebar. Penyerapan karbon dioksida diserap dengan air melalui difusi atau transportasi aktif dalam beberapa kasus. Pada tanaman air, karbon dioksida dapat berada dalam bentuk asam karbonat dalam air. Fotosintesis dan membutuhkan glukosa, di mana energi cahaya digunakan untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa dan oksigen. Glukosa kemudian digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolisme tanaman. Dan pengeluaran oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis diselepaskan ke dalam air yang penting untuk oksigenasi dan lingkungan perairan. Yang kedua, proses fotosintesis pada tanaman air tidak hanya vital bagi kelangsungan hidup tanaman itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh ekosistem. Melalui fotosintesis, tanaman menjadi produsen utama dalam rantai makanan dan menyediakan energi bagi hewan dan organisme lainnya. Selain itu, fotosintesis juga berperan penting dalam siklus karbon global, membantu penyerapan CO2 atmosfer dan melepaskan oksigen. Dan yang esensial bagi kehidupan makhluk aerobik, tanaman air seperti Hydrilla dan Endora adalah contoh tanaman yang melakukan fotosintesis di lingkungan perairan. Yang kedua, proses fotosintesis pada tanaman air. Apakah ada perbedaan pengaruh intensitas cahaya terhadap laju fotosintesis dan tanaman air? Yang ketiga, yaitu hipotesis proses fotosintesis pada air HO tidak ada perbedaan yang signifikan. Landasan teori respirasi anaerob pada ragi.
Respirasi anaerob adalah proses biokimia yang terjadi dalam kondisi tanpa oksigen. Dalam kondisi ini, mikroorganisme atau sel-sel tertentu dapat memecah substrat untuk menghasilkan energi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan proses aerob yang memerlukan oksigen. Proses anaerob umumnya menghasilkan produk sampingan seperti asam, alkohol, atau gas. Ragi adalah mikroorganisme eukariotik yang banyak digunakan dalam proses fermentasi. Proses fermentasi pada ragi melibatkan dua tahap, yaitu yang pertama ada glikolisis. Dalam tahap ini glukosa dipecah menjadi pirufat dan energi dihasilkan. Glikolisis adalah proses awal yang terjadi baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Yang kedua ada fermentasi. Dalam kondisi anaerob, pirufat yang dihasilkan dari glikolisis tidak diproses lebih lanjut melalui siklus asam sitrat atau Krebs dan rantai transport elektron, melainkan diubah menjadi produk fermentasi. Latar belakang respirasi anaerob pada ragi. Fermentasi anaerob pada ragi menghasilkan etanol dan karbon dioksida seperti produk sampingan serta sejumlah kecil energi ATP. Ragi telah lama dipergunakan dalam produksi makanan dan minuman seperti roti, bir, dan anggur. Karena kemampuannya untuk memfermentasi gula menjadi alkohol dan gas pada pembuatan roti, misalnya CO2 yang dihasilkan dari fermentasi menyebabkan adonan mengembang, sementara etanol menguap selama proses pemanggangan. Dalam pembuatan bir dan anggur, etanol yang dihasilkan dari fermentasi memberikan kandungan alkohol dalam minuman. Proses fermentasi anaerob pada ragi juga penting dalam kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang mikrobiologi, biokimia, dan bioteknologi. Selain itu, fermentasi anaerob juga memiliki aplikasi dalam produksi energi terbarukan, seperti bioetanol yang merupakan salah satu alternatif dalam bahan bakar fosil. Dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, penelitian mengenai fermentasi anaerob ini akan semakin penting. Hipotesis respirasi anaerob pada ragi, H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dan H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan. Rumusan masalah respirasi anaerob pada ragi. Apakah terdapat perbedaan suhu terhadap fermentasi alkohol? Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama untuk mengetahui cara kerja enzim amilase pada nasi. Yang kedua, mengamati pengaruh asam dari jeruk nipis terhadap aktivitas enzim amilase. Ketiga, mengamati proses fotosintesis pada tanaman air. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis pada tanaman air. Dan yang terakhir, kelima, yaitu mengetahui faktor yang menyebabkan pada proses anaerob pada ragi dengan menggunakan gula dan tanpa gula. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Yang pertama yaitu ada nasi, yang kedua jeruk nipis, 3 mangkuk, dan yang terakhir yaitu sendok. Yang kedua yaitu alat dan bahan proses fotosintesis pada tanaman air. Yang pertama wadah, kedua tanaman air, dan yang terakhir cahaya matahari. 3 yaitu alat dan bahan respirasi anaerob pada ragi. Yang pertama itu ada botol plastik sebanyak 2 buah. Yang kedua itu air hangat. Yang ketiga ragi, permipan. Yang keempat itu ada gula. Yang 5 itu sendok. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu gelas. Untuk cara kerjanya, yang pertama cara kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ambillah 1 sendok nasi tanpa campuran apapun. Kemudian dikunyah sebanyak 32 kali. Yang ketiga, setelah itu ambil lagi 1 sendok nasi dengan ditambahkan campuran perasan jeruk nipis. Kemudian tentukan perbedaan rasa, warna, dan teksturnya. 2. Cara kerja proses fotosintesis pada tanaman air. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, kemudian isilah wadah dengan air biasa dengan secukupnya. Yang ketiga, setelah wadah terisi air, maka masukkan tanaman air ke dalam wadah tersebut. Keempat, setelah itu letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kelima, kemudian tunggu selama 6 jam untuk melihat hasilnya. Ketiga, cara kerja respirasi anaerob pada ragi. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, masukkan ragi permipan ke dalam gelas sebanyak 2 sendok.
Tambahkan air hangat secukupnya, kemudian aduk hingga rata. Setelah diaduk, masukkan larutan ke dalam botol pertama. Ketiga, masukkan ragi vermipan ke dalam gelas sebanyak 2 sendok dan ditambahkan 2 sendok gula. Tambahkan air dingin secukupnya, kemudian aduk hingga rata. Setelah diaduk, masukkan larutan ke dalam botol kedua. Dan yang keempat, kemudian tutup masing-masing mulut botol dengan tutupannya. Tunggu 30 menit untuk melihat hasilnya. Aku ingin menjelaskan tabel pengamatan pada kerja enzim dari nasi dan jeruk nipis. Kedua, proses fotosintesis pada tanaman air. Nah, yang pertama itu tabel pengamatan kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Di kerja enzimnya itu ada nasi saja. Hasil pengamatannya sebelum percobaan itu rasanya hambar, teksturnya keras dan sangat kenyal, warnanya itu putih. Sedangkan sesudah percobaan, rasanya itu manis. Teksturnya itu tidak mudah hancur, warnanya itu putih. Dan pada kerja enzim yang kedua, nasi ditambah jeruk nipis, hasil pengamatannya sebelum percobaan itu rasanya asam, teksturnya keras dan kenyal, warnanya itu putih. Sedangkan sesudah percobaan, rasanya itu asam agak manis, teksturnya tidak mudah hancur, dan warnanya itu putih. Kedua, tabel pengamatan proses fotosintesis pada tanaman air. Fotosintesisnya pada tanaman air, hasil pengamatannya sebelum fotosintesis gelembung udaranya itu tidak ada. Sedangkan sesudah fotosintesis itu gelembung udaranya malah ada, yaitu sedikit. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pengamatan pada ragi. Nah, fermentasi itu respirasi aerob ragi ferminan. Hasil pengamatannya sebelum proses fermentasi itu warna larutannya coklat, jumlah busanya tidak ada, jumlah gelembungnya tidak ada, dan baunya juga tidak ada. Tapi sesudah proses fermentasi itu warna larutannya coklat, jumlah busa tidak ada, jumlah gelembungnya tidak ada, bau larutannya bau susu basi. Yang kedua, fermentasi anaerob ragi ferminan dan gula. Sebelum proses fermentasi itu warna larutannya coklat, jumlah busanya sedikit, jumlah gelembungnya sedikit, bau larutannya bau susu basi. Sesudah proses fermentasi, warna larutannya coklat tua, jumlah busanya banyak, jumlah gelembungnya banyak, dan bau larutannya seperti bau alkohol. Selanjutnya ada cara kerja, analisis dan pembahasan. Yang pertama, cara kerja enzim pada nasi dan jeruk nipis. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa nasi putih yang dikunyah tanpa dicampurkan apa-apa yang awalnya terasa hambar lama-kelamaan akan terasa lebih manis. Yang disebabkan oleh reaksi enzim dari enzim amilase atau ptyalin yang memecah amilium, yaitu karbohidrat pada nasi menjadi glukosa. Percobaan nasi ini bekerja secara optimal, yaitu pada pH netral. Sedangkan pada nasi yang dicampurkan dengan perasan jeruk nipis, ketika dikunyah awalnya akan terasa asam yang disebabkan oleh enzim amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi disakarida. Rasa nasinya asam dikarenakan oleh enzim amilase tidak bekerja secara optimal, yaitu pada pH asam yang dihasilkan oleh jeruk nipis yang dapat menghambat kinerja enzim ptyalin dalam memecah karbohidrat dan pada nasi. Dan nasi yang dikunyah dengan perasan jeruk nipis membutuhkan waktu lebih lama agar bisa terasa manis karena kinerja dari enzim ptyalin terlambat. Dan untuk tekstur nasinya yang awalnya keras dan kenyal, kemudian setelah dikunyah ternyata tekstur nasi lebih mudah hancur. Dan untuk warna nasi, baik sebelum maupun sesudah percobaan, nasi tetap berwarna putih.
Nah, selanjutnya proses fotosintesis pada tanaman air. Nah, berdasarkan pada pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa tanaman air memerlukan oksigen dan tanaman air pun bisa menghasilkan oksigen. Proses ini berlangsung di klorofil bersama dengan air dan karbon dioksida serta dengan bantuan sumber cahaya atau sinar matahari. Pada proses ini menghasilkan glukosa dan oksigen yang pada umumnya akan menimbulkan gelembung-gelembung udara yang muncul di pinggiran wadah. Pada proses ini oksigen biasanya terlarut dalam air dan akan bertambah banyak bila persediaan cahaya cukup. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka akan semakin banyak energi yang terbentuk. Dan semakin banyak karbon dioksida di udara, semakin banyak pula jumlah bahan yang dapat digunakan untuk tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Oke, yang terakhir ada respirasi anaerob pada ragi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa proses respirasi anaerob hanya dengan ragi tidak mengalami fermentasi. Dikarenakan fermentasi hanya terjadi apabila larutan ditambahkan dengan gula. Kemudian pada respirasi ini warna larutan sebelumnya coklat dan sesudahnya tetap coklat. Untuk jumlah busanya pada respirasi ini tidak mengeluarkan busa sama sekali sebelum dan sesudah fermentasinya, dan pada respirasi ini juga tidak mengeluarkan gelembung CO2 baik sebelum dan sesudah fermentasinya. Kemudian, bau larutannya pada waktu sebelum percobaan tidak mengeluarkan bau, tetapi ketika sesudah percobaan mengeluarkan bau seperti susu basi. Sedangkan proses respirasi anaerob dengan ragi dan gula telah mengalami fermentasi dikarenakan oleh ragi yang akan memecah gula menjadi dua bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung. Telah diketahui bahwa proses fermentasi hanya terjadi apabila larutan ditambahkan dengan gula. Peran gula sangat penting dalam proses terjadinya fermentasi. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka akan semakin banyak gas yang dihasilkan, karbon dioksida dan etanol yang dihasilkan. Kemudian untuk jumlah busa sebelum fermentasi sedikit dan sesudah fermentasi jumlah busanya bertambah banyak. Kemudian untuk gelembung CO2-nya pada fermentasi ini sebelumnya terdapat sedikit gelembung, namun setelah fermentasi gelembungnya bertambah banyak. Dan untuk bau larutannya pada fermentasi ini sebelumnya baunya seperti susu basi dan kelamaan sesudahnya seperti bau alkohol. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.